Shalom, selamat sore untuk kita semua. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh kejadian hidup kami yang sungguh dahsyat dan ajaib yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh dalam genggaman-Mu, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sama-sama katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Sebab Kau yang berjanji setia Tuhan. Amin. Kami tidak akan menyerah Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya
kemenangan-Mu. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sebab Kau Allah yang ajaib bagi kami, sebab tiada terukur kasih-Mu. Yesus, Yesus, haleluya. Kami mau hidup di dalam iman kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebesaran kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji. Amin. Sebab Engkau genapi semua janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami terima kemenangan, ku terima sekarang, ku terima sekarang Tuhan. Amin. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin Tuhan, kami percaya kami telah terima kuasa dari-Mu, kami telah terima kemenangan dari-Mu ya Bapa. Kami mau lebih lagi bersuka cita memuji Engkau, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau sama-sama nikmati kasih Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Oh, Yesus Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh memuji Tuhan. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Amin. Syukur bagi-Mu Tuhan, syukur bagi-Mu Tuhan.
kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau berjalan dengan Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, denganmu Tuhan. Tak pernah kita mau ragukan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup kami Tuhan. Pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari katakan dengan sungguh, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Mari sama-sama katakan hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan kami Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. selamanya. Kita mau berjalan mengikuti Tuhan, sebab hanya Tuhan Yesus yang mau kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita mau lebih lagi mempersiapkan hati kita, kehidupan kita, bahkan pikiran kita, untuk kita mau mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Tuhan, Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Katakan dengan yakin, ku perlu Engkau Yesus. Amin Tuhan. Engkau Yesus, Haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya
Amin, Yesus. Pujian yang kami naikkan di hadapan Engkau itu adalah ungkapan hati kami, Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Bapak, kami berdoa saat ini ya Tuhan, untuk setiap orang-orang umat-Mu ya Tuhan, yang mereka mungkin sedang ada dalam sebuah pergumulan, yang mungkin hari-hari ini mereka sedang ada dalam sebuah permasalahan Tuhan. Biarkan mereka mengerti bahwa hanya Engkau satu-satunya yang bisa kami andalkan. Bapak, saat ini kami berdoa, kami mau ngerti apa yang Engkau mau ya Tuhan. Pujian Yesus memberikan kepada kami penghiburan. Tidak ada yang lain yang bisa kami andalkan. Hanya Engkau saja Tuhan, satu-satunya yang kami andalkan. Kami tahu akan kami melewati badai. Kami tahu kami ada saat-saat di mana kami harus melewati pergumulan demi pergumulan. Bahkan terkadang kami seperti melewati api Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, selama kami bersama dengan Engkau, selama kami ada bersama dengan Engkau, Engkau Allah yang kami andalkan. Bapak, kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami, kuatkan iman kami, supaya kami terus mempercayai bahwa di balik semua masalah kami, ada sesuatu janji yang Tuhan sedang berikan kepada kami. Ada sesuatu hal yang besar yang Tuhan sedang siapkan untuk kehidupan kami. Bapak, kami berdoa untuk seluruh kami ya Tuhan yang mendengarkan. Tidak ada satupun di antara kami Tuhan yang akan tidak mendengarkan atau membuang firman ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan iblis yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman Tuhan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarkan kebenaran firman ini tertanam di tanah yang subur, berbuah dan menghasilkan buah. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Selamat sore, saya mengucapkan kepada seluruh saudara-saudara, saya mengucap syukur kalau saya masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh berbagi, sharing firman kepada setiap saudara. Saudara, pujian-pujian yang tadi kita naikkan itu sangat memberkati saya secara pribadi. Saya percaya bahwa kehidupan kita tidak luput dari sebuah masalah. Saya percaya bahwa tidak ada jalan itu yang akan lurus terus. Saya mau katakan kepada saudara, sepanjang saudara masih punya Tuhan, sepanjang saudara masih pegang, saudara tetap gandol sama Tuhan, percayalah bahwa seluruh masalah kita nantinya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Saya memberikan sebuah judul, Pelangi di Balik Hujan. Ya, sebentar saudara, saya memberikan judul Pelangi di Balik Hujan ini beberapa waktu atau akhir-akhir ini saudara, saya menemukan atau saya bertemu, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang mereka merasa bahwa mereka ada yang merasa bahwa mereka mengeluh atas hidup mereka. Mereka merasa bahwa mengapa nasibku jelek? Mengapa orang lain enak aku tidak? Mengapa orang lain kaya aku tidak? Mengapa hanya aku yang sial? Mengapa Tuhan tidak menolong aku? Mengapa masalahku bertubi-tubi? Mengapa aku tidak cantik? Mengapa aku tidak ganteng? Saudara, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada. Ada banyak hal-hal yang saat ini beberapa waktu ini saudara, saya menemukan orang yang berkata, Tuhan seperti nggak jawab doaku. Tuhan sepertinya itu tutup telinga. Atau bahkan juga ada di antara saudara yang mungkin sekarang ini justru saudara berkata, aku tidak Tuhan-Tuhanan. Saudara, saya mau pada malam hari ini kita akan melihat beberapa kesaksian, beberapa tokoh-tokoh yang mungkin, tapi bukan mungkin ya saudara, saya percaya bahwa ini akan memberkati saudara. Saya akan memulai dengan Josh Matheson ini saudara. Josh Matheson ini adalah seorang teologia dan penulis himne. Ceritanya dia ada lahir di dalam satu keluarga, dia 8 bersaudara, dia anak yang paling sulung atau anak pertama. Nah pada waktu dia lahir memang ada sedikit gangguan di matanya. Jadi kalau karena saya tahu, saya berpikir itu paling low vision. Jadi dia bisa melihat tapi ada gangguan sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Nah sampai pada usia yang ke-20, ketika itu sebelum dia mengalami kebutaan total, dia sudah bertunangan dengan salah seorang gadis yang ada di situ. Teman
temannya dia. Nah, ketika umur 20 mereka sedang mempersiapkan pernikahan, ternyata tiba-tiba Josh Matheson ini buta. Dia dibawa ke dokter periksa, dikatakan bahwa ini kebutaan yang total. Sudah tidak lagi bisa ditolong. Nah, si tunangannya ini kemudian mulai berpikir, aku tidak bisa. Saudara bisa bayangkan? Apakah saudara juga mungkin punya masalah yang sama? Josh Matheson yang sedang mempersiapkan pernikahannya, ketika itu kemudian calonnya datang kepada dia dan mengatakan kepada dia seperti ini, bahwa ternyata aku tidak bisa hidup dengan suami yang buta. Aku tidak bisa merawat suami yang buta. Dan kemudian dia memutuskan pernikahan tersebut. Nah, kalau kita rasa pada saat itu Josh Matheson dalam kondisi dia depresi, ada seseorang yang kemudian menolong dia. Dan kemudian dia kuliahnya dia lanjutkan, ini perempuan ini menolong dia karena Josh Matheson buta, maka perempuan ini yang belajar bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Yunani, dan kemudian menyampaikan kepada Josh Matheson. Dan Josh Matheson ini dia lulus dengan peringkat cemerlang. Bukan hanya secara di akademik, tapi juga dia di seminari, dia lulus dengan cemerlang. Nah, ketika di usia 40 tahun itu adiknya dia itu mau menikah. Kemudian dia tiba-tiba ingat. Dia ingat akan kisahnya dia. Jadi ada rasa sedih juga karena dia mengingat dulu aku juga pernah mau menikah. Dan kemudian dia menulis sebuah lagu ya. Kasih yang takkan membiarkanku pergi. Ini ditulis, dia katakan hebatnya, dia menulis 5 menit sebelum adiknya itu melangsungkan pemberkatan nikah. Dia katakan kasih yang takkan membiarkanku pergi. Laksana musim semi di tempat tinggi, sukacita yang mencari aku melalui derita. Tak bisa ku menutup hatiku darimu. Ku cari pelangi melalui derasnya hujan, dan ku rasakan janji penghiburanmu tidak sia-sia, dukakan menjadi bahagia. Jadi dia katakan dia merasakan bahwa di tengah-tengah dia merasa kebutaannya, dia merasakan sukacita Tuhan. Dia tahu bahwa ketika dia ada dalam derita, sukacita itu mencari dia. Saya percaya sukacita itu adalah sukacita Tuhan. Jadi ketika dia dalam derita itu, Tuhan datang untuk mencari dia. Dan dikatakan tak bisa ku nutup hatiku darimu Tuhan. Dan dia rasakan janji penghiburan Tuhan itu enggak sia-sia, dukanya menjadi bahagia. Ini himne atau dia pujian ini itu cukup terkenal, kalau nanti saudara mau lihat atau saudara mau mendengarkan juga, ini cukup terkenal. Nah, kemudian saya mau katakan sekali lagi, kenapa saya mengambil beberapa tokoh-tokoh ini, karena saya ingin katakan kalau tadi saudara adalah orang yang berkata, kenapa nasibku jelek, kenapa aku merasa sial, kenapa aku tidak seperti orang lain, kenapa Tuhan tidak menolong aku dan macam-macam. Saudara, saya mau katakan ini Helen Keller. Saudara mungkin tahu Helen Keller, dia buta, dia tuli. Umur 19 minggu dia mengalami hal itu ketika dia panas tinggi. Kemudian dia buta, dia tuli. Tapi itu tidak menghentikan dia. Apakah saudara ada di sini yang buta, tuli? Percayalah Tuhan masih punya rencana. Saya yakin sebagian besar di antara saudara itu tidak mengalami seperti Helen Keller. Tapi saudara bisa melihat bagaimana Helen Keller itu bisa melihat. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang berguna. Kemudian Fanny Crosby. Dia ini dikatakan karena ada infeksi mata waktu dia lahir. Kemudian dokter salah memberikan obat. Dan kemudian dia akhirnya buta. Kemudian kita lihat Johnny Erickson ya. Johnny Erickson ini umur 17 tahun ketika dia berenang karena dia itu perselancar. Kemudian dia itu mengalami masalah dan kemudian lumpuh. Dia lumpuh mulai dari leher sampai kepada bawah. Kita tahu Nick Vujicic juga ya. Dia mengalami di mana tangan kakinya juga tidak ada. Saya mau tanya kepada saudara yang ada di tempat ini. Seberapa berat masalah saudara? Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Seberapa berat? Kalau tadi saudara berkata bahwa aku ini sepertinya Tuhan nggak mau dengar aku. Aku ini orang yang mungkin ditinggalkan Tuhan. Atau juga saudara mengatakan nasibku jelek. Apakah saudara boleh melihat sekarang dan saudara bisa tahu jelekkah nasib saudara dibandingkan mereka? Yang mereka buta, tuli, tidak dengar, tidak melihat. Saudara bisa bayangkan karena saya punya murid di SLB, saya pernah
bertemu dengan anak-anak yang mereka tuh buta, dia juga tuli. Saya membayangkan apa yang mereka bisa tangkap. Karena buta, karena kita tahu bahwa mata kita adalah Tuhan pakai untuk kita bisa memberikan pengajaran kepada kita. Kita lihat, oh langit itu biru. Oh ternyata itu kalau kalau gelap itu, kalau ada gelap matahari sudah nggak ada, perlu lampu. Nah anak-anak ini yang kalau buta dia nggak bisa lihat. Tapi kalau mereka masih buta, mereka bisa dengar, kita bisa sampaikan kepada dia, tahu nggak ya kalau langit itu warnanya biru, oh biru ya. Sekalipun dia tak mungkin punya pahaman biru itu seperti apa. Tapi paling tidak, makasih, paling tidak dia punya bayangan. Tapi kalau saudara bisa bayangin dia buta, dia tuli. Kita mau ngomong seperti apa? Nah saya mau tanya kepada saudara. Apakah saudara punya masalah yang melebihi dari mereka tokoh-tokoh itu? Ada tokoh di dalam Alkitab mungkin saudara juga tahu adalah kisahnya Ayub. Ayub itu adalah orang yang terkaya. Ya, dia kaya, dikatakan dia paling kaya. Dan dia juga punya anak itu sudah besar-besar ya. Dia punya 7 laki-laki dan 3 perempuan. Dia satu ketika, satu waktu, tiba-tiba semua itu Tuhan ambil. Saudara, saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah menyerah. Saudara tidak sendiri. Saya mau tanya, kadang ketika saya ini ada beberapa orang yang kemudian ketemu dengan saya, kami konseling. Kemudian saya ini merasa heran. Ketika ada satu masalah saja, mereka sudah putus asa. Saya sampaikan kepada mereka, saya katakan, kamu tahu Ayub enggak sih? Ayub itu seketika semuanya diambil. Semua loh, semua. Kita bayangkan ya ketika dia lagi diam gini, dikasih tahu itu untamu semuanya habis, kemudian tuh ladangmu habis, kemudian belum lagi anak-anakmu semua itu mati, semua terjadi hari itu. Saya katakan kepada teman saya itu, kamu ngalami yang seperti itu enggak sih? Ayub ini berkata di dalam Ayub 3, 1-4. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Maka berbicaralah Ayub, biarlah hilang lenyap dari hari kelahiranku. Dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi gelap, janganlah Allah menaruh perhatian atasnya dari atas dan janganlah terang bersinar atasnya. Saudara, mungkin saudara adalah orang yang juga pernah mengeluh. Saya baca Tuhan tidak marah ketika Ayub ini mengeluh. Karena mengeluhnya juga tidak terus-terusan. Saya katakan juga kepada teman saya, kamu gak apa-apa. Cerita sama Tuhan, Tuhan aku mengalami seperti ini loh Tuhan, ngeluh gak apa-apa. Sepanjang setelah kamu mengeluh, ketika kamu datang kepada Dia, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sepanjang saudara itu tetap, sepanjang kamu pegang Tuhan, sepanjang kamu tetap iman percaya kamu kepada Tuhan, percayalah ada pelangi di balik hujan. Saya sampaikan itu kepada teman saya, saya katakan kepada mereka, saya tak katakan ke dia, ayolah jangan nyerah, ayolah jangan nyerah. Nah, Mazmur 46 ayat 1 dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, kalau mungkin saudara sedang menghadapi masalah hari-hari ini, saya mau katakan kepada saudara Mazmur 46 ayat 1 menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Tadi Josh Matheson, Helen Keller, Fanny Crosby, Johnny Erickson, terus kemudian Nick, semua itu mereka mengandalkan hidup mereka kepada Tuhan. Dia katakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Yang jadi masalah itu yang saya katakan, terkadang kita itu sebelum kita melihat pertolongan Tuhan, kita ini sudah menjadi loyo. Kita sudah menjadi gini, Tuhan tidak dengar doaku. Ketika kita ini sedang berdoa, terus kemudian gak butuh waktu, masih 1 hari 2 hari Tuhan tidak dengar, Tuhan belum jawab, kita langsung doa, gak Tuhan-Tuhanan. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan ini dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Nantikan Tuhan, percayalah bahwa di balik hujan itu ada pelangi. Saudara bisa melihat nantinya. Kalau saudara lihat Ayub di kisah-kisahnya dikatakan di situ bagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Saya mau cerita saudara,
Ini, oh ya sebelum saya cerita, saya kasih ayatnya dulu. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saya mau katakan kepada saudara, saat ini ketika engkau dalam kondisi apapun, mungkin kau berkata, kenapa aku beda dengan yang seperti tadi saya sampaikan. Jangan pernah menyerah. Tuhan itu tempat perlindunganmu. Dan katakan kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dalam kesesakan, ketika kita berseru, Tuhan menjawab kita. Saya mau cerita saudara, ini saya pakai cerita ini karena bagi saya masalah saudara pasti lebih berat daripada masalah saya. Ini satu cerita ketika saya akan pergi ke Jakarta. 2 hari sebelum saya ke Jakarta, saya harus ke Jakarta karena ada kuliah. Tapi kuliahnya yang kali ini itu sedikit menurut saya terlalu cepat. Biasanya itu kita seminggu itu ya, kita hanya 1 hari. Pagi sampai sore, siang sampai sore. Nah kemudian saya berpikir ya saudara, pagi saya berangkat, terus kemudian sore selesai, terus ngapain? Gitu loh, ngapain ya kalau misalkan saya nggak pulang, nanti tambah ongkos dan lain-lain. Nah terus kemudian saya ini ngambil keputusan saudara untuk mengambil tiket pesawat dan kereta. Nah ternyata setelah saya pilih-pilih semua, 2 hari sebelum saya berangkat hari Sabtu, hari Kamis, Jumat itu badan saya kurang enak. Saya mikir mampu nggak ya saya ya, pagi saya berangkat naik pesawat, nanti 8:30 malam saya pulang naik kereta api. Saya mikir mampu enggak ya dengan kondisi saya. Karena waktu itu saya merasa badan saya kok agak meriang. Kemudian saya juga merasa bahwa saya seperti vertigo gitu ya. Nah saya ini diingatkan untuk check-in online. Saya omong sama suami saya gini, check-in online tuh kadang loh online itu di belakang. Saya lebih suka itu yang langsung di situ di depannya, kemudian saya bisa melobi. Bisa nggak saya dapat yang ada di agak depan-depan, terserah mau taruh tengah, mau pinggir, mau pokoknya karena saya tahu saya kalau naik pesawat pasti tidur. Ternyata saudara, begitu saya masuk, biasanya kalau saya waktu ikut batik itu saya masih boleh oke. Begitu saya sampai di sana check in online. Waduh saya duduk saudara, saya check in online. Pas check in online saya lihat itu ada 5, nomor 5, nomor 7 itu kosong tengah. Saya langsung pencet 5B gitu ya. Saya pencet itu 5B, terus kemudian selesai saya, aduh bersyukur kali ini check in online-nya saya dapat nomor 5. Maksud saya di agak depan ya. Karena saya bayangkan, saya kalau di belakang saya sudah ini orangnya ini agak sedikit kalau saya bayangkan kalau di belakang tuh ekornya itu goyangannya itu terasa seperti itu. Nah begitu saya oke gini, terus kemudian kan itu harus kita kayak di print, bukan di print ya. Sepertinya itu kita setelah oke, apakah mau di masukkan email kayak gitu ya, nggak tahu ya seperti itu. Ketika saya masukkan email, saya masukkan untuk disimpan di email, saya buka email saya saudara, saya dapat 37F. Kaget saya saudara, 37F? Itu kan saya pikir itu kan paling ujung. Datang saya ke tempatnya yang di counternya. Saya ngomong, saya mau tanya, tadi saya waktu check in online, saya dapat itu 5B, saya pencet 5B tekan, begitu saya itu mau masukkan itu ke email, saya buka email saya kok jadi 37F, berarti kalah cepat dengan ada orang yang mungkin milih itu kalah cepat. Saya bayangkan, kalah cepat, saya sudah diam gini. Nah kemudian saya ini, saya mikir, ngukur kekuatan saya. Waduh saya di 37F ya, badan saya kayak gini. Saya ini biasanya saya minum antimo separuh. Saya minum antimo separuh apa 1 ya. Tapi saya ini nanti setelah itu saya langsung kuliah. Nggak teler saya tetap aja setengah. Terus saya cerita sama suami saya, aku loh gini saya cerita ya. Terus saya ini omong sama Tuhan, saudara saya mau katakan ini hal yang sederhana. Kalau saudara punya masalah yang lebih besar, saya percaya Tuhan akan jawab. Ini hal yang sederhana sekali saudara, saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan kamu tahu loh, saya kalau omong sama Tuhan tuh kadang itu kayak konco ya. Saya bilang gini, Tuhan kamu tahu loh, ngerti loh kondisi tubuhku. Nanti ini aku berangkat setelah acara 8:30 aku naik kereta.
Kereta setengah 9 malam saya naik kereta sampai di Surabaya subuh. Apa saya mampu di sana? Kemudian saya ini berdoa gini aja, terserah. Kalau Tuhan itu tahu saya mampu, saya percaya saya dimampukan. Saya masuk, saya duduk di ruang tunggu. Masuk karena saya mikir saya 37 ya. Semua dipanggil penumpang semua untuk duduk, untuk berdiri dan siap untuk menuju ke boarding pass ya, boarding ya. Saya ini kencing. Santai saya 37, saya tak lihat penuh sekali, saya kencing, terus kemudian saya ambil posisi yang paling belakang. Karena saya pikir juga percuma ngaku 37, paling buri lah, apa aku ngending depan. Saya di belakang, saya santai sambil saya WhatsAppan, terus apa gitu saya santai. Begitu saya dengan tas saya, karena saya itu sehari, tas saya itu pakai ransel. Bayangkan kalau saudara saya bawa ransel saya itu isinya itu mantel, sweater, selimut. Karena saya mikir nanti saya itu naik kereta malam saya pakai selimut, jadi saya bawa mantel, sweater, saya bawa selimut, saya bawa laptop, wah macam-macam. Jadi itu mungkin panjangnya itu cukup panjang ya. Saya gini, saya bukan pakai sepatu tinggi, saya pakai sepatu kets gitu ya, saya jalan gitu ya. Terus begitu sampai di itu pramugarinya bertanyalah ke saya, nomor berapa Bu? Saya nomor 37F. Kok paling belakang Bu? Makanya kemudian Ibu tunggu sini, tenang ya, Ibu tunggu, minggir saya. Kemudian saya pikir saya mau taruh mana nih, tunggu aja nggak apa-apa. Karena masih ada, ternyata saya mikir loh kan saya yang terakhir, tunggu apa. Ternyata kemudian ada yang datang, sudah lengkap. Benar, lengkap. Mari Bu, saudara tahu saya ditaruh nomor 1. Saya duduk itu saudara, di situ nomor 1 dan jaraknya itu saudara saya lagi sebelah sana saudara jaraknya enggak selebar saya selonjor gini kaki saya taruh kosong di tengah. Saya langsung ngomong gini, Tuhan, wow ini keren banget. Saudara saya mau katakan kalau masalah duduk aja Tuhan perhatikan. Ketika saya berseru kepada Tuhan, omong Tuhan Engkau yang bisa ukur loh kekuatanku. 37F Tuhan, mampu enggak aku? Kalau Tuhan merasa mampu saya lewati 37F maka saya pasti di sana. Tapi Tuhan itu bisa bikin aneh saya ada di nomor 1 selonjor. Saya tidur saudara. Nah begitu mau saya landing ya. Terus kemudian take off kan, mau take off gitu ya. Saya ini lihat saudara, belakang saya, loh belakang saya nomor 2-nya saya itu pilot-pilot atau kopilot yang kan mereka biasanya itu ada beberapa ya. Saya langsung kaget, loh mereka kok sono ning buri, saya ada ning sini dengan 1 orang, kayaknya itu orang bos gitu ya. Jadi saya mikir, Tuhan kalau mau buat sesuatu buat anaknya, dia enggak tanggung-tanggung. Jadi saya mau katakan saudara, berseru kepada Tuhan. Masalah Bapak, Ibu atau saudara di tempat ini, masalah apapun saya mau katakan pasti lebih. Kalau saudara katakan, oh ini tadi itu berat, oh ini saudara punya saya itu ringan sekali. Kalau yang ringan Tuhan itu jawab. Kalau yang ringan masalah tempat duduk Tuhan jawab. Saya percaya Tuhan akan menjawab masalah saudara. Nah, ini yang Tuhan katakan juga, saya ambil dari Paulo ini katakan, kau harus belajar menanggung beberapa penderitaan dan kesedihan. Sebab penderitaan dan kesedihan akan menjadikanmu orang yang lebih baik. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi sebuah masalah, percayalah, memang Tuhan izinkan itu untuk menjadikan kau lebih baik. Kalau tadi kita melihat Jos Mateson itu ketika dia buta, 20 tahun dia buta. Kita melihat, kalau lihat biografinya dia luar biasa setelahnya. Di dalam pujian yang dia naikkan itu, yang dia ciptakan, dia katakan bahwa ada pelangi di balik hujan. Dia bisa lihat bahwa duka cita digantikan dengan bahagia. Dia mengalami itu masa-masa penderitaan, tapi dia juga mengalami masa-masa di mana Tuhan menolong. Tuhan izinkan saudara dan saya menghadapi masalah karena Tuhan mau ini loh, menjadikanmu menjadi lebih baik. Jadi percaya saudara, jangan putus asa. Hari-hari ini saudara saya kadang itu tadi saya sedang menyiapkan, saya teringat akan teman saya yang dia hari-hari ini juga sedang menghadapi masalah. Saya berdoa, saya katakan Tuhan tolong supaya dia mengambil keputusan yang tepat. Tuhan tolong dia dalam masalah ini Tuhan, supaya dia tidak mengambil keputusan yang salah. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru.
Tapi dia berjanji bahwa setelah hujan pelangi akan muncul. Percaya saudara, sekali lagi saya mau katakan percaya. Jadikan Tuhan itu gunung batu saudara, tempat perlindungan saudara. Berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab saudara. Dia akan berikan kelegaan kepada saudara. Nanti saudara, saya akan saksikan ketika anak saya selesai skripsi. Saya berdoa, tunggu tanggal mainnya. Saya saksikan bagaimana juga. Saya walaupun saya belum lihat, tapi saya berkata, saya katakan kepada anak saya, C, pegang Mazmur 118 C. Pegang itu C. Saya katakan nanti setelah selesai, minggu depan dia akan dia maju sidang dan saya akan lihat bagaimana Tuhan akan menolong. Saya terlalu yakin dan percaya. Saya katakan sama anak saya, C, percaya C, Tuhan itu di pihakmu. Percaya saja kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Dia nangis, dia mendul, dia cerita, mama aku bisa. Dia nangis gitu ya. Tapi saya katakan percaya C. Penderitaan bukanlah akhir dari cerita kita. Tuhan selalu memiliki rencana yang lebih besar daripada apa yang kita alami sekarang. Amin saudara. Jadi saudara dan saya percayalah, penderitaan akan membawa saudara menjadi lebih baik. Tidak ada kata di mana Tuhan akan stop ketika penderitaan, stop di sini selesai. Tidak. Ada pelangi di balik hujan. Saya akan menutup dengan satu ayat, Tuhan memberkati Ayub. Ini tadi saya katakan, kalau tadi kita lihat tokoh-tokohnya, kemudian kita melihat Ayub ketika dia mengalami penderitaan dan dikatakan di sini dalam Ayub 42. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang kemudian lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 keledai betina. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Hebat. Saya mau katakan kepada saudara yang saat ini engkau sedang merasakan bahwa engkau lemah, engkau katakan Tuhan tidak dengar doaku. Baca firman Tuhan, pegang firman Tuhan, dikatakan bahwa Tuhan akan mengembalikan apa yang hilang dalam diri saudara. Tuhan akan memberkati saudara seperti memberkati Ayub. Percayalah, apa yang hilang akan Tuhan gantikan, Tuhan akan lipat gandakan kepada saudara. Dan saya senang karena Ayub dikatakan dia hidup 140 tahun lamanya. Dia bisa melihat anak cucunya. Saya mau katakan sekali lagi, saya tutup dan saya serahkan kepada Pak Steve. Apa masalah saudara? Saudara punya masalah lebih berat dari tokoh-tokoh yang tadi? Saudara punya masalah lebih berat dari saya yang hanya masalah kursi? Saya mau katakan Tuhan dengar. Sepanjang saudara berseru, tempat perlindungan saudara adalah Tuhan. Datang kepada Tuhan, serukan kepada Dia dalam kesesakan saudara, omong sama Tuhan apa yang menjadi masalah saudara dan percaya, nantikan Tuhan. Di balik hujan itu ada pelangi. Tuhan memberkati. Mari kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu adalah besar di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah berubah oleh karena masalah kita. Dia tidak pernah habis oleh karena pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi apapun di dalam kehidupan kita, lihatlah bahwa kasih itu lebih besar daripada semua kesulitan dalam kehidupanmu. Kasih itu akan memulihkan dan mengangkat engkau. Bahkan di tengah-tengah kesulitan dalam kehidupan, kita akan justru lihat mujizat. Tapi begini ya saudara, kita mesti percaya. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita naikkan sebuah pujian. Tidak pernah kuragukan kasih setia Tuhan. Meskipun langit tampak suram, tidak masalah. Kasih setia Tuhan kita harus tetap percayai. Ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram,
pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah, katakan kau tetaplah Allah menolongku. Walau seribu rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah Yes God. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus serta Mari sekali lagi katakan walau seribu rebah di sisi katakan engkau tetap menolong dalam hidupanku. Tetaplah Allah menolong. Yes God. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan takkan ku goyah, takkan ku goyah, Sebab Yesus sertaku, yes oh Lord. takkan ku goyah. Sebab Yesus sertaku. Haleluya. 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 Ada sebuah lagu yang hampir tiap pagi saya nyanyikan untuk mengingatkan kepada kehidupan saya bahwa kasih Tuhan itu lebih hebat daripada apapun di dalam kehidupan kita. Takkan habis kasih-Mu padaku, Dia mengalir dalam kehidupan kita, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu padaku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku. Mari kita percaya kasih setia Tuhan, takkan habis kasih-Mu padaku, mengalir Di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku. Biarkan mata kami selalu memandang kepada Engkau ya Bapa, kepada kasih-Mu, kepada kuasa-Mu yang lebih besar daripada apapun. Ketika murid-murid mengalami badai, kami percaya Engkau ada. Dan biarkan mata kami memandang kepada Engkau dan tidak takut.
Karena badai itu mudah saja engkau teduhkan. Engkau bisa berjalan di dalam badai, engkau bisa meneduhkan badai. Dan biarkan kehidupan kami selalu tenang. Bukan karena tidak ada badai, tetapi karena kami berjalan bersama-sama dengan engkau. Bapa, ajarlah kami mulai belajar. Belajar hidup senang, ada badai, tidak ada badai. Belajar hidup senang di tengah kesulitan atau di tengah-tengah berkat. Bagi kami sama saja. Karena engkau selalu ada ketika keberkatan, engkau selalu ada di tengah-tengah masalah. Terima kasih ya Bapa, biarkan apa yang kau firmankan boleh tertanam dalam hati kami, membuat kami senantiasa bersuka cita di dalam keadaan apapun. Karena kami percaya engkau selalu bekerja. Engkau tidak pernah diam, engkau bekerja hanya untuk kebaikan di dalam kehidupan kami. Engkau rindu membentuk kami, engkau rindu mengajar kami. Bapa, kami percaya janjimu, engkau tidak pernah membohongi kami. Siapa saja yang datang dan mengikuti acara WAH ini, karena percaya engkau ada, karena percaya engkau hadir ketika kami memuji menyembah engkau. Hamba berdoa biarkan kami mengalami engkau. Berkat-berkat-Mu dicurahkan dalam kehidupan kami. Kesembuhan dinikmati oleh setiap kami. Berkat yang melampaui segala akal, damai sejahtera, berkat-berkat secara rohani turun menjamah kehidupan kami. Mari angkat tanganmu. Demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat dan perkataan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.